Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, nikmat yang besar, iman, sehat, waktu sempat, dan dengan bersyukur kepadanya Allah memberikan nikmatnya lagi kepada kita semuanya. Salawat dan salam dan sampai kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjutkan, tolong bapak-bapak, mas-mas yang cakep-cakep bisa masuk. Monggo, lorantos, lebet mawon, tasik jembar. Seneng aku. Monggo Pak. Lebet. Ayo ta. Kayak tari rabi ya. Enggak. Taman-taman surganya ya. Raudhahnya ning jero. Iki royokan ning jero itu. Nah. So nyawang ustate barang. Iki cinom. Joko. Ada liyane mlebet malih. Opak ben barokah mudah-mudah. Khalifullah yang berbahagia, insyaallah kita akan ngaji bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita semuanya. Jadi pilihan. Maka Allah itu berfirman dalam Al-Qur'an, Innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa itu? Al-Qur'an. Innallaha astafa lakumud-din, sesungguhnya Allah memilihkan bagi kalian tuh ad-din, agama. Namun ad-din itu sebetulnya bukan sekedar agama. Kata agama itu enggak cukup untuk menerjemahkan, enggak bisa dijadikan padanan persamaan dengan din. Agama itu dari bahasa Sanskerta. Kalau dinun itu dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Enggak pas. Kalau untuk menyebut agama keyakinan yang lain, agama Sanskerta yang artinya tidak rusak, monggo. Tapi kalau untuk al-Islam itu kalau disebut agama belum cukup. Itu masih mengkorupsi makna din. Makna din itu sebenarnya lebih luas dari sekedar agama yang mengatur kehidupan manusia kepada Tuhannya saja. Sing karepe sing penting pokok ora rusak.
Tapi ad-dinu itu mempunyai makna yang sangat luas. Yang ini kita semuanya perlu memahaminya. Nah, baik khodibillah yang berbahagia, ad-dinu itu disebutkan di dalam Al-Quran banyak sekali. Disebut dinul qayyim, ada disebut dinul khaliq, ada disebut dinullah, afa ghaira dinillah. Nah, kata-kata ad-din juga ada dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, itu. Nah, kalimat-kalimat ad-din, al-Islam itu banyak menyangkut, di antaranya yang pertama adalah al-mamlakatul kubro, kekuasaan tertinggi, atau as-sultatul ulya, kekuasaan paling tinggi. Limanil mulkul yawm, ya, lillahil wahidil qahhar. Dalam agama Islam itu pasti mengajak, mengenalkan umatnya kepada penguasa jagat raya, penguasa tertinggi yang merupakan Rabbal Alamin, penguasanya, pengaturnya seluruh alam semesta. Pasti mengajak ke sana. Dan kita meyakini pula, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwasanya Allah Tuhan kita adalah yang menciptakan orang-orang Yahudi, yang menciptakan pula orang-orang Nasrani. Allah Tuhan kita pula yang menciptakan orang-orang Hindu. Allah Tuhan kita pula yang menciptakan orang-orang yang mereka sekarang tidak beriman. Allah yang menciptakan negeri Indonesia, gitu ya. Ada pulau-pulau demikian, ada tanah kita yang katanya tanah kita tanah surga, gitu ya. Itu yang menciptakan adalah Allah. Jepang juga yang menciptakan adalah Allah. Seluruh dunia ini adalah yang menciptakan Allah, penguasanya, ya. Jadi kalimat ad-din itu diantaranya menjelaskan tentang penguasa tertinggi. Ya. Terus di dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwasanya kalimat ad-din mempunyai makna pula ketundukan, tunduk, patuh kepada penguasa tertinggi. Bukan sekedar mengatakan ini ada penguasa tertinggi yang menciptakan dunia seisinya, bukan. Tapi mengajak umat untuk patuh taat kepada penguasa tertinggi. Dan ketika ada orang yang sok berkuasa pun, maka diingatkan bahwasanya ada penguasa di atas penguasa. Itu ada raja di atas raja itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah, malikal mulki, engkaulah raja di raja, rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, mencabutnya juga demikian, memberi kemuliaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan memberikan kehinaan kepada siapa yang kau kehendaki. Jadi ada penguasa di atas para penguasa itu. Dalam ayat yang lain, maka apakah mereka tidak ghairu madinin, merasa bisa ikhtiar, ghairu madinin? Apakah mereka bisa tidak dipaksa? Pasti mereka tuh dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terus-terusannya tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka kalian jika merasa ghairu madinin, bisa tidak dipaksa oleh penguasa tunggal, boleh tidak patuh kepadanya,
maka tarji'unaha, kembalikanlah nyawa kalian, pertahankanlah nyawamu, in kuntum shodiqin, jika kamu memang benar. Kapan? Ketika idza balaghatil hulqum, ya, idza balaghatit taraqi, ketika nyawa sudah terangkat, sudah sampai tenggorokan. Kalau memang kita bisa ikhtiar, bisa tidak dipaksa kepada penguasa tunggal, wae mati gandolono, ya, gandolono, golek tukang suwo, ila balaghatit taraqi, wakila man raqo, siapa yang bisa meruqyahnya sing gandolizo? Gak bisa. Larilah kalian dari kematian itu. Dijelaskan pula, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah mati, katakanlah bahwasanya mati yang kalian lari darinya, fa innahu, maka sungguh kematian itu mulaqikum, menjemput, menemui kalian pasti. Arep gayu, arep gandoli gak bisa, kita pasti, ya, harus patuh. Maka juga di dalam ayat yang lain, apa ghairu dinillahi yabghun, maka apa kalian itu mencari din selain dinullah, selain agamanya Allah Subhanahu wa taala, walahu aslama, padahal taat patuh man fis samawati wal ard, siapa-siapa yang ada di langit, ma fis samawati wa fil ard, tau'an wa karhan, dengan terpaksa ataupun untuk sukarela, wa ilaihi yurja'un, dan akan pasti dikembalikan. Sebetulnya kita kalau Allah menghendaki, gitu ya, kita nggak bisa, ikhtiar itu nggak bisa. Terus makna din yang ketiga setelah tunduk patuh kepada penguasa tunggal, makna din itu mencakup adalah din tentang aspek kehidupan kita semua. Makna din adalah anzimatul hayat, yaitu sistem kehidupan. Makanya kalau agama-agama yang lain itu bukan sistem kehidupan, nggak ngatur kehidupan. Tapi kalau Islam ngatur kehidupan kita. Kula jenengan pas wayahe sare, begitu sare bangun enten aturane mboten? Begitu tidur gitu. Tidur aja ada aturannya, gitu. Meniduri juga ada aturannya. Tidur meniduri ada aturannya. Bangun tidur ada aturannya. Begitu bangun tidur biasanya teng pundi? Mosok nyang kali. Ya, kamar mandi. Kamar mandi ada aturannya kan? Ada. Di dalam kamar mandi ada aturannya enggak? Ada. Keluar kamar mandi jenengan bersiram beratus teng pundi? Pakai baju dulu. Dolan aja salat gak oleh, beratus salat. Pakai baju juga ada aturannya. Ngaca juga ada aturannya. Apalagi sholat, ya jelas ada aturannya, ya. Terus setelah itu makan minum ada aturannya, ada yang halal, ada yang jadi aturan kehidupan, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, semua aturan kehidupan. Maka wanihkum bima anzalallah, maka anihkum itu maknanya bukan sekedar hukumlah, hukumi bukan, tapi apa? Aturan, diatur dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bima anzalallah. Khadifillah yang berbahagia, maka Islam itu adalah aturan kehidupan. Maka disebut dinul Islam, artinya aturan kehidupan kita untuk ngatur hidup kita supaya Islami yang gimana. Sebagai pribadi, sebagai anak kepada bapak, ya kan, ada aturannya.
Terus sebagai bapak ada aturannya, sebagai istri ada aturannya. Ya. Masya Allah, golek mantu ya ada aturannya, ya. Semua ada aturannya. Itulah Islam. Baik. Aturan kehidupan. Terus yang keempat, makna din adalah sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Ingat, kalau di surat Al-Fatihah, Bapak, Ibu, apapun yang ngimami, itu kalau dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin itu panjang, tapi boleh dibaca pendek. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Itu semuanya dibolehkan. Tapi kalau di surat An-Nas, Malikin Nas itu pendek, nggak bisa dipanjangkan. Ya, kadang ada biasanya Maliki Yaumiddin, baca surat An-Nas Malikin Nas, itu nggak boleh yang surat An-Nas. Maliki Yaumiddin adalah menyangkut dari pembalasan. Jadi setiap usaha kita, amal perbuatan kita itu pasti ada balasannya. Semuanya akan tercatat. Orang yang medit, orang yang gegem duit, gegem banyu ora ketes gitu ya. Ada diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ada aturannya. Ketika dia melanggar, ada siksanya. Itu. Enak. Aku pas nggowo iki. Apa siksanya? Maka hartanya itu akan dibuat fatukwa, lho Bu. Dadekne laundry. Bos laundry nanti. Dadekne setrika, ya. Kene cap-capane berane iki. Ndi? Lah cap-capane dhuwur. Iki mun tak takon yang wates pas ngajine bab masalah zakat ngono. Wedi tak copne. Tapi aku gak bar tak copne lho. Ora apa-apa, aku ora apa-apa, ora apa-apa, tak njos-njos ora apa-apa. Golek wis 5 menit gendi sampean ya. Angel. Ora apa-apa, ustaz kok kene duwe ilmu tak copne. Saure wedi ora kok dijajake. Tak copne, bar tak copne tak jajal. Ora apa-apa, aku ora apa-apa. Bahasan wis 5 menit 10 menit panas ya, Pak. Ora wani. Jajal piye? Setrika. Mau izin ibu mboten, Pak. Izin. Tahu ora izin dia tahu. Jadi orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekayaan ada aturannya. Ya. Kalau enggak mau infak sabilillah, enggak mau sedekah, enggak mau zakat, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Gimana? Harta mereka, emas dan perak mereka dijadikan fatukwa biha jibahuhum. Maka jadikan setrika untuk menyetrika perutnya. Wa junubuhum ini watuke dase wa zuhurum dan punggungnya panas diuneni pisan. Hadza ma kanastum li anfusikum, dinyosi karo diwonek-onene iki lho rasakno sing mbok delik-delikne hartamu yang kamu simpan-simpan saja. Faduku rasa no. Kok dijajal ya? Anu ya, Ustaz TC. Wani piro? Ustaz TC. Ada makanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Surat Al-Quran, surat Taubat 34-35. Masyaallah. Jadikan setrika.
Jadi semua ada aturan mainnya. Semua ada satu aturan mainnya, zakat dan sebagainya. Yang kedua apa? Ada hukumannya terkait dengan hari pembalasan. Ya gitu itu dibalasi. Maka Islam itu mesti ngomong nih akhirat, mesti. Kok lek enek wong KTP nih Islam kok ngomong, wong kok ngomong nih akhirat, ngomong nih swarga, neraka. Emangnya apa pernah merono apa piye? Oh, gandum. Jajal selikone dunia ya. Panasnya api itu 70 kali ya. Masyaallah 70 kali. Pernah di zaman Rasulullah SAW ada suara bilang. Sahabat ditanya, tahu apa kalian ini? Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dia mengatakan itu adalah batu yang dilempar ke neraka 70.000 tahun yang lalu, baru nyampe dasarnya. Gitu ya, Masya Allah, baru nyampe dasarnya. Dan panasnya di sana itu, Masya Allah, yang paling ringan gimana? Kaki dikasih sandal dari api, terus otaknya mendidih. Masya Allah. Terus kalau orang mati nanti sebelum ada balasannya, itu catatannya juga ada. Tunjukkan catatannya aja udah merinding, ngeri. Komentarnya gimana? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Kok modelnya semua tercatat? Yang besar-besar, yang kecil semua tercatat, gak enak sing ketinggalan. Lihat saja tuh ngeri, merinding, menakutkan. Wah, daripada gini enak langsung saya dimasukkan neraka saja. Oh, itu untuk menambah melihat catatannya gitu. Masya Allah. Khadibillah yang berbahagia. Itu dinul Islam mesti menyangkut tentang penguasa tunggal, perintah tunduk patuh kepada penguasa jagat raya, penguasa tunggal. Ojo mek sing akon-akone sing gawe reksa dusun menang. Kene sing gawe reksa to. Pak Soleh. Sing gawe reksa donya lan saisine. Ruwet. Saya pernah nek Banyuanyar ki ya nek apa? Ya model kono gorong kuwi. Biasane wong-wong nyadran-nyadran yang sumber. Sumber iki Banyuanyar sisih kulon. Ono, sisih kulon. Dadi iki sumber kuwi metu banyune mili-miline kulon. Nah, napa namanya? Terus pas saya ruqyah ada jin yang dari situ itu ngomong, "Lah aku ki sing nguripi wong sak Banyuanyar." Nguripi piye? Kok iso nguripi wong sak Banyuanyar? Lah sumbere sing enaknya aku. Lho, sumber kuwi mergo nek wit-witane gedhe, nek wit-witane ditebangi nek mati to. Kok awakmu akon-akon peh awakmu manggon ning kono ae. Awakmu saiki nek kene wong Banyuanyar urip. Itu ketika pasien itu dibawa ke rumah saya. Unek-unek nih. Ya, dipilah yang berbahagia. Sebetulnya dia bukan sing bau reksa,